Let's go. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke channel NFT Artist ya. Kita lagi-lagi keliling bahas NFT ya. Kemarin udah kita interview beberapa pentas Indonesia gitu ya. Dan kini kita akan coba interview lebih dekat ya, maksudnya kepada perorangan yang nggak melulu terhadap grup ya. Kita perkenalkan di sini salah satu NFT artis dari Mbak Tapung apa Tapang ya? Aku manggilnya ini. Tapang. Oh, Tapang. Itu nama asli atau enggak kan pasti kan? Nama aslinya boleh di-share kalau boleh tahu? Nggak tahu ya? Nama asliku Iren. Kalau orang Malaysia atau orang luar tuh manggilnya Irene. Terus kalau temanku namanya Kristi. Ini kan project 2 orang. Oh, project 2 orang. Ya, ntar Mbak bisa share lah saya itu. Tapi Irene sendiri kan sudah ada kan, maksudnya ntar lah kita bahas lah masalah Irene itu. Jadi ya sebelum masuk ke inti Pak, tak ada kata sayang dulu ya. Maksudnya gimana Mbak masuk dunia kripto itu gimana, terus mulai NFT project Mbak yang Tapang ini gimana? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Irene. Saya creator dari Tapang Gia yang base-nya di pentas.io. Kalau soal kripto, itu pertama aku masuknya ke saham dulu, saham sama reksadana. Karena kata orang kan kripto tuh agak-agak ngeri gitu kan. Ya. Kayak nggak terlalu kayak high risk lah. Yes. Jadi mainnya di saham sama di reksadana dulu. Terus ada teman nih, pas BNB itu masih di 3 jutaan kalau nggak salah. Itu teman kayak ayo beli gitu, cobain beli buat akun Binance. Masa itu masih nggak terlalu berani, masih kan namanya juga karyawan kan. Jadi masih nggak terlalu berani. Cuma masuk kripto itu tahun lalu, iseng-iseng aja sih, kayak beli di bawah jual di atas, habis itu lupa, ya udah. Terus masuk ke NFT, itu aku udah ngincer pentas itu di November 2021. Aku udah tahu pentas itu. Terus sama temenku, kan ngomongin NFT, yuk kenapa nggak coba NFT aja, gitu. Terus temenku nyaranin, karena temenku itu main di Kalamin itu blockchain-nya Tezos. Jadi, pertama itu, dia nyaranin ke Kalamin karena OpenSea kan gas fee-nya lumayan katanya gitu. Yeah. Terus kalau pakai yang free agak-agak susah katanya begitu. Yeah. Jadi pertama tuh nyoba iseng ke Kalamin, tapi karena kayaknya community-nya nggak terlalu seintensif pentas, jadi nggak gimana bisa nge-sell. Habis itu aku mutusin pindah ke pentas. Masuk pentas itu 11 Februari tahun ini. Jadi masih baru sebulanan lebih. Itu sih. Oh, berarti Mbak di masuk dunia kripto 2020 ya? Pas angkatan corona ya? Angkatan corona. betul. Nah, ya itu pas Elon Musk lagi ngepam-pam terusnya kayak gitu kan. Jadi ya benar banyak yang masuk dari kripto juga pas waktu itu ya. Jadi bisa dibilang Mbak Tapang nih ngelihat potensi gitu ya. Maksudnya orang udah pada masuk ke NFT sampai kripto semua kayak gitu ya. Iya. Aku tuh pengen belajar lebih ke kripto. Cuma belum ada kayak wadahnya gitu. Nah, iya, namanya industri baru kan, ya itulah makanya aku kadang nggak setuju juga ya sama ya bukan pemerintah juga sih, maksudnya sistem bukan pemerintahnya tapi sistem pendidikan. Ini kan berlaku di dunia juga kan. Harus melewati akreditasi, harus ngelewatin ini, ya lama ini teknologinya udah adopsi duluan kan. Makanya podcast yang paling
untuk masalah edukasi mah podcast apa yang itu paling lebih cepat adopsinya ketimbang kita harus konvensional kan. Jadi ya I agree sih, maksudnya aku setuju sih yang Mbak bilang tadi sama Mbak Tapang tadi, masalah edukasi itu yang agak kurang di Indonesia. Jadi kayak kita misalnya belum tahu apa-apa tiba-tiba terjun aja gitu. Kan Exactly. nggak boleh juga. Makanya aku di sini salah satu bentuk edukasi lah. Jadi Mbak nggak datang ke tempat yang salah. Jadi ya itulah. Iya. Jadi kita sama-sama ngerti. Nah terus Mbak bilang itu kan Mbak joinnya pas 2020 ya. Tapi Mbak sendiri bilang crypto is aha momennya kapan Mbak? Maksudnya crypto is not going anywhere. Maksudnya Mbak nganggap ini industri yang Mbak harus tekuni kapan? Ya pas aku mulai kenal saham kan itu juga itu juga aku kenal kripto juga. Ya. Jadi kayak kan kripto juga ada blue chipnya tuh. Ya. Jadi kayak nyimpen aja uang di situ terus dilupain. Kalau aku sih gitu karena aku orang awam. Iya, inovasi apa sih? Ya nggak apa-apa. Maksudnya sharing pengalaman aja. Ini bukan not financial advice. Maksudnya just entertaining purpose. Jadi ya benar sih. Maksudnya exposure-nya udah saham atau apa tuh ya. Kalau udah paham yang risk-nya lebih rendah, jadi kalau udah tahu kripto harusnya dia sudah bisa mawas diri. Soalnya udah ini ke risiko yang lebih rendah kan. Walaupun returnnya juga lebih rendah. Jadi saya ngerti sih maksud Mbak. Cuman ya itu tadi di Indonesia sendiri shiftingnya itu ya sejak 2020 itu. Kalau Mbak pernah baca berita kan baru-baru ini kan Indonesia investornya 11 juta malah orang ini ke dunia kripto semua. Enggak lagi di saham kayak gitu. Jadi ya makin ter-embrace sih kripto ini. Tapi orang di sini masih nganggap embrace-nya sebagai YPC ya, yang penting cuan ya. Tapi masih perlu banyak edukasi karena ya fundamental is the most important thing ketimbang kita harus YPC gitu ya. Jadi ya benar sih yang Mbak bilang tadi gitu. Iya betul. Ya exactly. Dan jadi ya itu ya masalah background dari Mbak Tapang itu sendiri. Sekarang kita masuk ke NFT-nya, Mbak. Menjelaskan apa ini semua? Tadi Mbak bilang kan juga Airin kan. Dan seperti kita tahu Airin sendiri kan ini kan punya Simdao itu yang dari Singapura kan, influencer dari Singapura. Mungkin Mbak alasannya itu ya Mbak nggak mau Mbak Airin ya. Maksudnya kan kalau misal Mbak ngasih nama Airin juga kan belum tentu bisa jadi kayak sekarang kan. Mungkin itu ya alasan Mbak nggak mau masang Airin juga ya. Enggak sih, kan karena ini project aku sama teman aku. Ya. Jadi kita mutusin pakai nama Tapang itu karena Tapang itu diambil dari daerah aku tinggal. Aku tinggal itu di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Nah, jadi Tapang itu shortcut-nya Ketapang. Terus kalau Kia itu dalam bahasa Chinese-nya kayak anak ketapang atau budak ketapang atau gitulah. Yeah. Kalau soal nama, filosofi dari namanya Tapang itu. Terus project aku kan sama teman aku nih berdua. Teman aku jalanin project yang kucing gemuk. Karena itu karakternya diambil karena teman aku tuh agak-agak cabi sedikit. Jadi itu based on karakter dia. Jadi kalau yang aku sendiri itu yang kakak Pang sama mama Pang. Jadi itu karakternya benar-benar menyerupai aku sama mamaku di dunia nyata. Jadi kayak istilah kasarnya tuh kayak ngejual diri sendiri lah di NFT. Exactly ya, nggak apa-apa ya, selagi halal mah jualan NFT ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang mama Pang itu mau ngangkat series Asian Mom. Kalau yang kakak Pang sama kucing gemuk yang mengikuti flow aja sih. Ada ide gambar di sini. Itu aja. Exactly. Oh jadi ini terinspirasi ya, ini kan bareng sama temennya tadi kan. Terinspirasi dari keluarga juga ya. Maksudnya tadi mau juga. Iya.
terinspirasi dari dunia nyata lah, in real life. Iya. Terus NFT Mbak sendiri roadmap-nya seperti apa? Maksudnya kan ini kan orang macam-macam kan, apalagi NFT-nya udah bawa binatang lah, maksudnya hype cat lah, apalah, maksudnya kucing lah, monyet lah, apalah. Mbak sendiri nggak terinspirasi bikin kayak itu ya? Mungkin ya ini kan beda-beda, makanya aku nanya tadi roadmap-nya seperti apa gitu kan? Iya ya, kalau yang kakak pang, mama pang ini kan memang belum ada nih. Kalau yang kucing kan udah banyak nih. Jadi aku nyaranin ke temanku, kenapa kamu nggak buat kucingnya agak gemuk aja? Kan belum ada tuh. Di NFT ini, di pentas belum ada. Jadi bilangnya begitu. Terus kalau roadmap aku itu mungkin sampai PES 3. Itu total NFT-nya 277 totalnya. Total supply. Terus kayak di PES 1 ini, itu bakal ngeluarin 77 NFT dari total keseluruhannya 3 karakter itu. Terus poin yang pertama yang aku buat itu kayak giving back to community dari hasil beberapa income aku yang aku dapat dari NFT akan balik ke community. Terus yang kedua itu merchandise. Aku punya merchandise itu kayak buku, bisa dibilang buku novel dengan hardcover, tapi di dalam itu kertasnya kertas kosong. Jadi hardcover itu ntar bakal di printing NFT yang holder beli. Kalau holdernya beli 3, itu aku gratisin 1 merch-nya. Terus kalau yang ketiga itu campaign. Kalau aku tuh dulu udah udah menjalani campaign ini. Campaign street feeding untuk stray cat sama stray dog. Karena menurut aku ya, ini menurut pribadi ya, karena menurut aku kalau untuk yatim piatu atau panti jompo itu udah banyak gitu yang membantu, maksud istilah seperti itu, istilah kasarnya, udah banyak yang melihat. Tapi kalau untuk kucing, anjing atau hewan-hewan liar yang di luar sana itu orang tuh banyak yang nggak ngeliat sih, banyak yang pandang sebelah mata, bahkan mereka aja nggak ngapa-ngapain aja disakiti gitu. Jadi aku lebih fokus ke hewan. Mungkin next time kalau ada lebih, saya juga berbagi sama yang membutuhkan gitu. Tapi untuk saat ini saya masih fokus ke hewan-hewan liar. Ya, tapi project Mbak sendiri kan ini belum ada ya notabene hewannya kan. Maksudnya ntar malah nggak konsisten gitu kan. Ya ini not advice lah. Maksudnya ini kan urusan orang. Tapi kadang kan diperlukan juga kan konsistensi di NFT itu kan. Tapi mungkin ini tadi kan udah sebutin roadmap ya. Mungkin emang arahnya pengen ke sana kayak gitu ya. Arahnya memang pengennya, aku tuh pengen buat kayak vet khusus hewan, kayak rumah sakit hewan ada pet shop. Karena di daerahku tuh bener-bener kayak apa ya, dokter hewan aja tuh ogah-ogahan. Kayak sama anjing aja nggak gitu berani. Terus kayak fasilitasnya kurang lah kalau di daerahku. Aku pengennya tuh buat sesuatu yang baik buat hewan gitu. Kedepannya akan seperti itu. Keinginan sini, keinginan. Ya, exactly. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya, ya ini kan nggak tahu ke depan kan, people achieve. Maksudnya, ada inspirasi tambahan tuh ada aja pas di jalan. Jadi, betul. Ya just enjoy the ride lah. Maksudnya sekarang kan masih early adopter juga kan kita. BNB juga belum, maksudnya kripto juga belum booming lagi. Jadi untuk justru aku orang ini bilang, oh ini udah telat, Gozali kemarin udah, ini masih early sih menurut aku, soalnya ya orang masih belum banyak NFT tahu NFT. Justru kalau misalnya malah anjlok lagi kayak gitu ya. Itu saat kita building, maksudnya saat kita develop. Jadi pas meledak orang udah ngeliat project kita kan. Jadi ya betul. Makanya makanya aku kayak gini terus, always doing consistent is the thing sih. Walaupun ya ada bump road lah, maksudnya ups and downs ada terus. Jadi betul. Exactly sih. Terus sesuatu yang project yang Mbak udah solve kemarin itu gimana? Termasuk roadmap tadi atau beda? Ya, termasuk. Karena aku udah sebagian udah giving back to community, sama udah campaign-nya juga.
merge-nya juga udah jadi, cuma belum ada yang nge-hop sampai 3. Baru ada yang nge-hop sampai 2. Nggak apa-apa. Ini kan ya nggak harus inilah mewah lah. Maksudnya namanya kita baru merintis kan, justru kalau udah itu kan berarti notabene spesial kan. Ini kita bisa maklumi lah. Ya, nggak apa-apa. Iya, jadi itu dari berapa tadi ya? Aku lupa. Aku ngedrop berapa? Sebentar. Total supply berapa? Total supply? Circulating supply? 277. Holder berapa holder? Holdernya bentar, aku cek dulu. Aku lupa loh. Ya nggak apa, ini nggak ada urusan. Holdernya sekarang ada 24. Total NFT yang sold 26 dari 35. Floor price berapa? Floor price-nya dari 0,02 sampai 0,03 BNB. Ya lumayan sih, maksudnya ya itu dicari rasionya aja, maksudnya daily atau weekly kayak gitu kan, comparison rasio full price per ininya apa circulating supply-nya sama holdernya. Jadi ya ketahuan numbers-nya ntar kan. Jadi ya itu ini aja sih, maksudnya formulanya. Cuman bisa dipakai, Mbak ada formulanya kan, bisa terserah Mbak. Jadi it's no advice lah. Maksudnya aku nggak bisa menggurui juga karena aku nggak terlalu terlibat di NFT. Aku cuma di sini menggather orang-orang yang NFT artis. Jadi ya it's just the way it is, and ya itulah mungkin. Ya, jadi ya seperti itu ya. Terus berapa phase tadi Mbak NFT Mbak? 3, ada 3 atas. Oh 3 phase. Oh yang whitelist-nya di phase 1 berarti ya? Oh nggak ada whitelist. Iya, kontroversial sih whitelist ini. Ada yang bilang whitelist ini dari bentuk kolusi lah. Soalnya dia belum ngeprint kan out of thin air. Tapi di sisi lain untuk ngebangun community, salah satunya dengan cara whitelist. Ya, ini unethical atau ethical kan ini pandangan orang beda-beda ya. Tapi di sini whitelist itu, nah bagi penonton yang belum tahu nih, whitelist itu apa, terus pandangan Mbak terhadap whitelist itu gimana? Sebenarnya whitelist di setiap marketplace itu beda-beda sih ya, pengertiannya. Cuma kalau untuk di pentas sendiri, sejauh mata memandang, whitelist itu ditujuin untuk pembeli awal, kayak project yang lagi booming gitu. Misalnya aku buat pre-order lah kayak gitu kan. Iya. Biar nggak kehabisan lah intinya itu. Soalnya kalau aku itu awalnya masuk NFT langsung terjun tanpa tanpa survei dulu. Itu kayaknya kesalahan pertama aku sih. Jadi kayak belum ngeriset pasarnya gimana, harganya gimana yang harus aku masukin. Aku tuh masuknya langsung masuk aja gitu. Itu kesalahan awal aku sih, menurut aku. Itu kesalahan awal aku, karena aku langsung main masuk tanpa ngeriset harga atau riset community-nya. Pas itu juga nggak ada, belum kenal sama teman-teman yang di Indonesia juga belum pada kenal gitu. Jadi belum ada yang tempat untuk bertanya gitu. Tapi kalau yang baru-baru ini masuk, itu kayaknya udah lebih enak karena community Indonesia-nya udah ada. Jadi udah ada wadah untuk bertanya gitu. Ya. Terus pandangan Mbak terhadap whitelist gimana? Tadi kan aku bilang kan, ya walaupun di satu sisi kayak pre-order kayak gitu ya, jadi kita loyalitas terhadap ini ya kreatornya. Tapi di sisi lain kalau Mbak pernah lihat kayak ICO gitu ya, jadi kalau misal dia udah live, nggak pre-order lagi kayak gitu ya, nggak whitelist lagi, tinggal dumping user. Jadi ya apa ya, maksudnya dia cuci gudang aja, kita jadi tim cuci piring, maksudnya exit liquidity lah. Kalau misal NFT ini kan harus kita jualnya tuh harus exact sama satu orang ya kan. Misal kayak jual lukisan lah, atau jual rumah kayak gitu kan, nggak liquid kan, harus penemu satu orangnya kan. Nah itu yang jadi masalah sama whitelist nih. Nah menurut Mbak sendiri, ya ini terbebas, maksudnya there is no pros and cons lah, soalnya peraturannya juga belum ada kan. Maksudnya menurut Mbak whitelist di sini gimana menurut pandangan Mbak? Kalau whitelist sendiri ini ya, aku tuh
kemarin ada nemuin kasus. Banyak orang itu mengerti whitelist itu dapat pre-order dengan harga yang lebih murah dari full price-nya mereka. Banyak orang yang ngertinya seperti itu. Kalau aku dapat whitelist nih, aku dapat bisa beli NFT dia di bawah harga full price dia. Itu satu. Yang kedua itu banyak orang membuat whitelist ini gimana ya, kayak bukan ngejudge ya ini ya, maksudnya NFT kayak dia itu baru ya, terus udah ngadain whitelist, dan kayak whitelist itu nggak ada fungsinya gitu menurut aku pribadi. Kayak aku masih bisa kok beli, masih banyak kok, misalnya kalau dia ngedropnya 50 lah di whitelistingnya, nggak semua, kayak cuma bisa beli di awal-awal aja deh, biar NFT dia yang dia suka itu nggak dibeli sama orang. Cuma itu aja sih. Itu rada-rada, maksud saya rada-rada nggak perlu, mungkin ya. Ya, exactly. There's no. Ya, apalagi kalau dia ini kan pakai wallet dia yang lain kan, maksudnya ya kan wallet kan bisa berapa banyak puluh kita, bisa ngepam ini kita sendiri, jadi iya ya kayak gitu lah. Ya aduh lah ini makanya. Iya betul. Aku soalnya pernah kena sekali itu akibat tidak kurang membaca. Kan ada satu orang itu ngadain giveaway whitelist. Aku kirain giveaway NFT-nya. Kurang membaca gitu. Pas itu kan belum ngerti WL itu apa sih gitu loh. Ya, jadi pas aku udah dapet nih, menang nih dapet. Dia DM aku suruh bayar. Dia bilang aku put 1 BNB, kamu over aja berapa. Itu sesuai for price dia. Gitu. Jadi aku kirain, aku search kan itunya, apa namanya, account-nya. Oh, banyak nih yang beli gitu loh. Banyak yang beli nih, kayak full lah yang beli gitu. Jadi boleh nih kan, coba-coba dibeli. Udah beli, aku kirain itu gampang ngeflipnya. Kayak ngeflip lagi. Ngejual balik tuh gampang. Tahu-tahu sekarang nggak kejual. Makanya itu nggak liquid. Jadi, gua tahu yang paling terkenal kan yang project yang drop itu, tahu nggak? Yang batu itu ya, jadi ini apa? Langsung goes to zero overnight. Wah, nggak tahu ya saya, belum. Coba ya cari aja ntar ini apa videonya Joma Tech Trader. Jadi dia ini apa bikin video meme-nya kan. Tahu kan Joma Opa tuh yang Joma Tech itu. Mau lihat mukanya sih saya kalau itu. Oh, channelnya namanya Joma Tech. Dia bikin video terbaru tentang NFT drop gitu. Jadi intinya ya itu apa, kalau exit liquidity itu ya, jadi kalau yang beli di pucuk udah cuci piring, nggak balik-balik lagi, itu udah pasti kan lebih jahat dari rug pull itu. Soalnya kalau rug pull itu kan masih mending lah, masih bisa apa namanya, ngelihat akun wallet kita apa apresiasi nilainya kan, walaupun nggak bisa ditarik juga kan. Kalau itu kita nggak tahu sama sekali gitu gimana, jadi ya susah sih, benar sih, maksudnya memang perlu edukasi sih. Iya betul. Pas itu saya memang kurang edukasi karena tidak tahu apa-apa awal-awal kan. Ikut. It's only matter of time lah. Jadi ya itu ya mungkin perbedaan dari whitelist dan asli. Mungkin ya berlomba yang praktisi gitu ya. Maksudnya kalau Mbak disuruh milih whitelist atau enggak, Mbak? Maksudnya ini kan preferensi kan. Maksudnya kalau Mbak sebagai kreator lebih milih whitelist atau enggak, atau sebaliknya, atau Mbak sebagai pembeli lebih milih whitelist atau enggak? Bisa di-elaborate masing-masing. Mungkin ya, kalau aku udah di atas. Itu whitelist bisa jadi benefit untuk holder. Itu bisa salah satu jadi poin untuk benefitnya, kayak itu sebagai kreator ya? Itu sebagai kreator? Ya, itu sebagai kreator. Itu kayak kita bisa jadiin whitelist buat benefit holder. Kalau kita udah di atas, benar-benar di atas nih. Itu bisa. Ya, nggak apa-apa ya. Ini ya, bebas. Itu mungkin baik sih. Kayak
benefit to holder aku nih bisa dapetin NFT aku tanpa berebut sama yang lain. Itu boleh. Kalau sebagai kolektor nih, kalau kolektor ya, mungkin males buat ngejar-ngejarin whitelist orang. Kalau kolektor, kalau kolektor itu malas sih sebenarnya. Kalau malas sih sebenarnya kalau mau ngajarin whitelist orang. Kalau aku pribadi ya, aku tuh orangnya simple. Jadi aku malas ribet-ribet. Aku malas yang ribet-ribet. Aku maunya tuh, aku suka nih, aku beli. Bukannya aku suka, aku ikutin whitelist kamu, nunggu lagi baru dapat. Itu. Kalau sebagai kan kolektor mungkin ya masalah preferensi. Tapi kalau masalah price atau apa nggak masalah Mbak ya. Maksudnya itu fair aja ya antara whitelist atau enggak ya. Iya sih, fair aja sih, terserah sih. Mungkin kan pendapat orang beda-beda. Exactly, ya nggak apa-apa. Makanya aku nanya tadi kan, iya. Iya, pendapat orang beda-beda. Mungkin itu baik, mungkin itu juga enggak gitu. Ya. Tapi kan banyak sih yang membuat whitelist ini, banyak sekali. Cuma itu kebanyakan sekarang orang-orang yang buat whitelist itu orang-orang yang baru terjun ke NFT. Terus banyak orang juga yang belum teredukasi gitu loh. Kalau aku ikut whitelist nih, aku kudu harus beli kalau aku menang. Banyak orang yang belum teredukasi soal itu. Kayak misalnya aku lihat ada giveaway whitelist, ikut gitu. Terus menang. Belum tentu yang pemenang ini ada saldo buat beli NFT-mu. Itu salah satu poin yang banyak sih terjadi di dunia NFT ini. Kayak dia menang whitelist tapi nggak bisa beli. Sedangkan spot dia itu udah diambil kan. Kayak kita mau sebagai kreator tuh mau ngedraw ulang kayak rada gimana gitu sih. Sebenarnya soal edukasi aja. Ya nggak apa-apa lah, ini preferensi lah. Tapi ya benar ya Mbak, itu fundamental sama NFT emang harus kuat kokoh dulu sih. Soalnya kalau enggak ya kucing dalam karung lah. Maksudnya yang dibilang investasi bodong tuh kan, apapun investasinya kalau misal kita nggak ngerti itu, udah bodong itu. Terlepas dia instrumen apa kayak gitu ya. Misal kita beli rumah nggak tahu rumahnya di mana, ya bukan berarti rumahnya salah kan. Tapi ya benar. Iya betul. Investasinya itu bodong gara-gara kucing dalam karung tadi. Jadi ya exactly yang Mbak bilang tadi, aku agree. Maksudnya aku pendapat sepenuhnya sama Mbak tadi. Terus dari ini lagi switching topik ke gears, Mbak. Maksudnya switching gears. Tadi udah bahas masalah whitelist ya, udah agak lengkap juga ke comprehensive juga. Sekarang ke masalah ini, Mbak, yang tadi Mbak Frisil nge-share di grup gitu ya, di DM gitu. Masalah ya ini kan nggak tahu ya, dunia decentralized semua ya. Cara nentuin NFT scam atau enggak itu dari Mbak kan praktisi kan, jadi seenggaknya punya experience walaupun Mbak nggak terlalu ngeklaim sebagai expert kayak gitu ya, tapi sebagai praktisi melihat scam atau enggak itu gimana? Scam ini dalam hal rakul kah? Scam dalam arti NFT-nya tuh imitasi kayak gitu, maksudnya kayak dia ngambil karya orang lah. Project itu, iya dia ngambil foto terus dijadiin, terus sama ini juga sih orang nge-DM minta email kayak gitu kan untuk phishing, itu salah masuk juga ya. Exactly, maksudnya cara how to spot scam. Oke. Nah, satu itu lihat bagaimana cara dia berbaur sama community. Itu satu. Dua itu lihat, kan sekarang kayaknya sih nggak menjanjikan juga sih. Kayak kita bisa ngecek kayak pakai Google Lens karya dia. Biasanya ada muncul di Google atau apa gitu. Terus bisa nanya ke teman juga, ini menurut kalian gimana ya? Kalau kita mau beli ini, menurut kalian gimana ya ini ya? Biasanya kan kalau ada yang mereka karyanya bagus, tapi harganya tuh murah, kayak nggak masuk akal. Nah, itu bisa jadi poin juga. Soalnya kan kita tahu karya kita bagus, kita nggak mungkin kalau dia tuh under value. Itu sih poinnya. Terus sebenarnya ya hal seperti ini itu susah untuk diterka.
Exactly. berakun. Aku nanya tadi, ya. Karena saat ini mungkin dia berbaur sama community. Kedepannya kita nggak tahu dia bakal ngapain gitu loh. Ya. Ini sih. Kalau yang soal minta email buat ngasih apa itu? Ngasih apa tadi? Apa tadi yang Mbak Priscil share tadi ya? Komisi apa nggak salah? Dia Komisinya. bentar aku scroll dulu sambil scroll. Intinya jangan pernah mengeklik link apapun yang dikirim ke DM kita. Terus jangan sembarang ngeklik link kalau nggak jelas itu. Iya. Iya, dia minta email untuk some sketches, terus ya intinya aku coba aku bacain ya ini ya. I have some sketches that I drew myself and also took examples already arts of some other artists. I made small terms of reference for you. Can you read it? Can you give me your email? Katanya kayak gitu. Oke. Karena email kan penting buat apa ya, kayak induknya dari segala hal kita tuh ada di dalam email. Jadi ya email itu rentan. Makanya di Web3 itu sebenarnya kalau dia minta email kan, di Web3 kan nggak perlu email. Maksudnya kita login pakai MetaMask kan. MetaMask terus INS kalau misal Mbak ini kan di Ethereum kan, sama Seaway kalau Mbak tahu di Ethereum juga. Jadi ya kayak gitulah. Jadi agak ini sih. Kalau dia minta email lah agak, ya bukannya berarti kita nganggap dia juga ya, tapi agak cross the line lah, maksudnya enggak. Betul. Ya. Email itu ibarat kata nomor HP kita. Betul itu. Iya. Terus kayak mirip-mirip nomor HP kita. Kalau aku itu, misalnya aku punya teman kita di pentas nih, aku bakal mintain kayak high quality-nya Artia. Terus aku yang nyodorin email aku sendiri ke dia. Yes. Tapi email ini memang email yang maksudnya nggak digunakan untuk apapun, cuma untuk menerima art-art dari mereka gitu. Iya sih. Aku juga ada email yang khusus untuk spam doang isinya ya. Tapi betul. Ini preferensi orang lah. Kita kan nggak tahu lah ya. Maksudnya level security dia gimana kan. Justru kalau too many email, kalau terlalu banyak email, malah dia suka lupa password atau lupa email kan. Ya ini penyakit orang kan, apalagi tua kan pengen simple kan. Jadi betul tuh. Makanya dibikin Web3 ini, jadi tanpa perlu email kita bisa login ke wallet kita. Jadi loginnya tuh melalui Ethereum atau apa kayak gitu. Jadi ya memang itu sih revolusi selanjutnya. Ya mungkin itu ya masalah scam udah kita bahas. Switching gear sedikit. Jadi Mbak sendiri dalam proses ini ya, bukan NFT-nya tapi ke prosesnya. Pakai apa? Corel atau apa aplikasinya atau apa? Soalnya ini orang ini kan yang baru awam kan perlu pelajari macam-macam aplikasi gitu. Photoshop atau apa? Oke. Aku itu ngerjain NFT full semua dari HP Android jadul. Iya, aplikasinya semuanya Ibispen. Ibispen sama itu CapCut untuk buat animasinya gitu. Semuanya dari HP. Karena kan kalau orang-orang tuh mau mulai sesuatu, ini aku diajarin sama temanku sih. Temanku bilang itu kamu mulai aja pakai apapun dulu yang kamu ada. Jangan beli yang mahal-mahal dulu, yang murah-murah aja. Yang penting bisa ngasilin karya, bisa ngasilin uang buat kamu beli buat upgrade device kamu ntar gitu. Jangan nunggu sampai ada device yang mahal buat mulai sesuatu. Apapun itu. Iya sih, sama sih. Maksudnya Mbak dulu juga kemarin juga kan sempat nyebutin punya akun YouTube, terus juga dijual akun YouTube-nya. Sama ya, aku betul. Bikin YouTube awal-awal juga ini ya, walaupun sekarang belum monetis juga ya, tapi aku asal bikin aja pas di awal, masih ada video pertamanya kalau Mbak pengen lihat. Jadi benar-benar dari kamera laptop buram kayak gitu ya, mulai aja dulu. Tapi aku juga bikin YouTube nih dari akhir 2020 lah. Sebenarnya aku pengen dari lama juga, dari 2019 atau 2018 kan.
Cuman ya aku masih ada tekanan batin lah, maksudnya belum terlalu siap lah untuk mengedukasi orang kan. Tapi 2020 aku udahlah, aku yang penting inilah, yang penting jalan lah kayak gitu. Betul. Memulai. Yang penting mulai aja lah dulu. Ya mulai aja dulu. Kedepannya gimana? Ya tagline siapa tuh? Startup mana tuh? Kita mulai aja. Ya. Mulai aja dulu. Ya malah ini. Mbak mau share screen ini ya, tutorial sedikit masalah ini atau nggak perlu? Masalah NFT-nya gimana cara bikinnya? Cara bikinnya ya. Soalnya ini saya lagi di komputer teman sih. Nggak ada MetaMask atau apa jadi. Oh ya udah. Nggak gimana share. Ya maybe next time lah, part 2 lah kalau misalnya kita collab lagi. Ya boleh. Tutorial masalah MetaMask. Nah, ini ya udah hampir mau sejam ini. Jadi sebelum aku tutup nih, biasa maksudnya ini no financial advice, maksudnya just for fun, maksudnya Bitcoin price prediction, maksudnya kemana arah kripto, apa ini masih bullish atau enggak ya, ini menurut pandangan Mas gimana? Kalau aku market itu kan nggak selalu naik, tapi bakal naik itu, bakal baik ke depannya. Kayak istilahnya kayak saham gitulah. Intinya jangan terkecoh sama yang lagi booming, sama yang lagi kayak istilah kayak koin micin itu loh. Karena koin micin itu kayak high risk, high-nya. Mending main yang aman, pasti. Nah, itu sih. Kalau kripto mah pasti naik. Ya. Turunnya juga ada, tapi naiknya pasti. Ya, benar. Jadi ya mungkin itu nggak ada spesifik price BNB atau Bitcoin ke arah mana. Maksudnya ya ini just for fun aja. Maksudnya Bitcoin 1 tahun ke depan kepada Bitcoin 1 miliar atau 2 miliar atau gimana. Ya ini 1 M tuh kayaknya pasti. Karena dia kan udah pernah hampir nyentuh kan. Ya, kalau nggak salah. Itu udah pasti. Terus kalau BNB ini jujur aku kurang ngikutin. Jujur aja aku kurang ngikutin. Jadi aku tahu sih. Just for fun ya. Tapi kan Ethereum di BNB juga kan. Tapi ya secara nggak langsung Mbak bisa ngikutin harga BNB juga ntar. Aku 3 sih paling itu Bitcoin, BNB sama Ethereum. Kalau Ethereum mah pasti nyentuh 100 juta lah, pasti itu. Ya. Kalau Bitcoin-nya 1 M. Ya, benar. Ya itu inilah hukum alam lah. Kalau Bitcoin naik semua naik, kalau Bitcoin anjlok semua. Betul. Itu sih masalah cycle dari Bitcoin. Kalau Mbak tahu Bitcoin cycle itu kan kayak 4 tahun sekali. Apalagi halving 2024 Bitcoin supply-nya di cut setengah lagi. Jadi ya itu kalau supply makin dikit, demand sama aja. Nggak perlu demand-nya naik. Maksudnya demand sama aja. Itu harga udah naik pasti. Mathematically go up gitu. Number go up teknologi itu Bitcoin. Makanya aku no financial advice lah, tapi aku udah 100% sih di Bitcoin. Jadi ya itulah. Ntar aku mau belajar sama Mas Imam. Waduh, enggak lah. Soal koin. Fundamental aja, aku bukan trading, aku cuman enggak. Aku mau belajar itu loh, staking katanya. Apa tuh ya staking kayaknya lagi asik gitu. Oh, staking ya itu Bitcoin mah nggak bisa staking. Kalau staking mah di coin pro stake aja kayak Ethereum atau kayak gimana. Cuman ya ada high risk-nya juga sih staking itu kan ngambil arbitrage dari protokol gitu kan. Tapi ya bisa lah ntar kalau Mbak pengen benar kayak gitu. Boleh. Aku tuh pengen belajar kripto. Cuma belum ada yang wadahnya gitu. Di grup lah, ya di grup Telegram ada kami. Cuman terlalu aku kalau Mbak tahu culture di kripto ini kan banyak kan, ada GM, ada Degen, ada Shipping, ada di NFT juga ada itu. Wakmi, ya Walkman. Ya, ada. Nah, ada. Di kripto sendiri ada culture-nya maksimalis.
Jadi selain dari Maxi itu dianggap shitcoin loh. Jadi Mbak harus tahan mental aja ya kalau misal Bitcoin ini kan terkenal maksimalis ya kan. Maksudnya Bitcoin maksimalis. Jadi selain dari Bitcoin itu shitcoin. Makanya aku ngajak podcast NFT kemarin banyak dikritik sama Bitcoin OG. Ngapain ngajak NFT kayak gitu ya? Aku bukan berarti aku defend NFT-nya, aku defend orang yang create NFT-nya, kan beda kan itu kan. Jadi iya. Ya kalau orang make money aku happy, tapi kalau orang mengkultuskan itu bahwa itu lebih baik dari Bitcoin, nah itu yang aku sikat itu. Aku nggak bisa anggap teknologi dia lebih baik dari Bitcoin, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi iya, karena Bitcoin itu induknya. Iya makanya, jadi orang yang jualan kan ada influencer sebelah kan sampai dia kayak pengkultusan lah, maksimalis itu kayak pengkultusan lah. Maksudnya nganggap koinnya itu yang terbaik, lebih baik dari Bitcoin saking dia halunya kayak gitu kan. Wah, Bitcoin koreksi 1% aja, dia udah anjlok 10%. Ya kayak gitu. Bitcoin itu IHSG-nya saham. Makanya aku nggak habis pikir orang aku makanya aku edukasi orang juga. Jadi orang on board yang baru ini kan, makanya aku kurang setuju juga sama maksimalis yang bilang nggak perlu ngomong ngabisi waktu aja ngobrol sama shitcoiner. Tapi kan untuk onboard orang baru kan butuh orang yang dari shitcoiner ini kan, maksudnya audiensnya kan, untuk dia belajar tentang Bitcoin kan. Kalau sesama yang ngerti Bitcoin ya buat apa lagi belajar kayak gitu kan? Ya kan kami ngomong edukasi. Iya makanya, jadi ya itulah aku kayak gini nih salah satu bentuk aku edukasi peer to peer kan. Aku ngobrol podcast ini kan satu orang sama satu orang kan. Jadi benar-benar peer to peer sih. Nggak ada insentif, nggak ada apa. Tapi ya it's just me lah. Maksudnya ntar kita bahas lebih dalam lah. Kalau Mbak pengen langsung masuk ke join Telegram aku aja, ntar aku invite kayak gitu ya. Oke. Nah ya sebelum penutup nih satu lagi nih Mbak. Mbak nggak mau ini ya, maksudnya amin lah kalau pentas ada gimana kan. Maksudnya platform lain kan kemarin ada bahas cross platform juga. Aku nggak pengen bahas cross platformnya, cuman preferensi Mbak terhadap misal pentas ada apa-apa gitu, kemungkinan terburuk aja kayak gitu. Kalau pentas ada apa-apa, kemungkinan terburuknya kan intinya apa yang kita sudah dapat nggak bakal hilang. Yes. Kan di MetaMask. Jadi ya paling ya second plan-nya marketplace lain aja. Harus udah ada sih sebenarnya. Ya benar. Kalau pentas ya ada apa-apa juga sebenarnya nggak ngaruh sih. Paling karya kita aja yang nggak ada, hilang gitu. Iya. Kemana-mana. Tapi kan yang perlu dikhawatirkan kalau MetaMask-nya kenapa-napa itu. Iya. Marketplace itu kan kayak inilah sosmed lah kan. Jadi lagi kita walaupun sosmed kita nggak bisa pindah yang mana ya. Makanya Web3 ini masih kita nyimpan data dari kita bisa akses di tempat lain. Jadi benar yang bilang tadi, nggak perlu khawatir kalau misal marketplace pentas obsolete atau kayak gimana kayak gitu ya, tetap ada ini. Tapi kalau masalah network effect, bangun kayak sosmed kayak gitu, kayak Twitter atau kayak gimana, ya butuh waktu juga sih untuk orang recognize gitu, guide user atau kayak gimana. Jadi ya it's only matter of time sih, benar yang Mbak bilang tadi. Yaudah, I think that's it Mbak, maksudnya udah sejam juga. Thank you for coming, it's been an honor to be here. Jadi ntar aku bakal share link deskripsi ya mengenai project dari Tapangki ya. Support terus artis dalam negeri, and leave a like and subscribe to our channel.